melalui chat maupun langsung. Oke, nah materi yang saya sampaikan nanti adalah terkait dengan karakteristik danau dan waduk, kemudian hidrodinamika di danau dan waduk. Itu nanti akan meliputi inflow, outflow, pengaruh angin dan sirkulasi, variasi musiman, gair, sas, gitu. Sebagian sudah saya sampaikan, tidak apa-apa. Hampir sama karena memang gair itu terutama di laut tapi juga ada di danau. Kemudian sas itu umumnya di danau yang besar. Nah, karakteristik danau atau waduk yang mempengaruhi kondisi hidrodinamika di danau itu paling tidak ada 4. Pertama terkait dengan morfometri, ya. Ada kedalaman, kemudian panjang danau berpengaruh, lebarnya juga, lalu volumenya, lalu luas permukaan. Jadi memang ini saling terkait ya. Jadi panjang dan lebar terkait dengan angin. Ya. Kalau panjangnya itu searah dengan angin, maka kemungkinan teraduknya atau pergerakan hidrodinamikanya itu besar. Kemudian volume terkait dengan kedalaman, semakin dalam volumenya semakin besar. Gitu. Semakin dalam maka mungkin semakin sulit untuk tercampur gitu, karena pengaruh angin. Kemudian luas permukaan juga sama, ini terkait dengan saling terkait antara satu sama lain. Jadi ini berhubungannya dengan pengaruh dari atmosfer. Lalu yang kedua adalah aliran masuk dan keluar, nanti inflow dan outflow, jadi sangat bergantung pada itu. Lalu ada yang namanya hydraulic residence time atau disingkat HRT. Jadi waktu tinggal daripada air di danau itu. Jadi intinya mengapa disebut waktu tinggal atau residence time itu untuk menggambarkan bahwa pada saat titik air itu masuk ke danau, sampai titik air yang bersangkutan itu berada dalam danau sampai keluar lagi, itulah yang namanya HRT. Nanti kita lihat bagaimana rumusnya. Lalu ada stratifikasi. Nah, stratifikasi tentu terkait dengan tadi kedalaman danau. Kalau semakin dalam peluang stratifikasi atau pelapisan permukaan tengah dalam itu semakin kelihatan. Nah, ini adalah gambaran dari hasil morfometri. Yang di atas ini adalah namanya peta batimetri. Jadi peta batimetri itu ada garis-garis seperti ini. Ini kemudian ditambah warna. Warna ini ada legendanya. Biasanya semakin biru itu menunjukkan semakin dalam. Jadi garis-garis yang ada di tengah danau ini adalah garis yang menunjukkan titik-titik kedalaman yang sama. Makanya dari sini lalu kita bisa menduga, oh yang di paling biru ini yang paling dalam, di sini pasti ada semacam lingkaran yang makin rapat gitu. Kemudian ini juga relatif dalam, semakin keluar semakin dangkal, semakin ke pinggir semakin warnanya berubah. Nah, kemudian stratifikasi tadi itu adalah berkaitan dengan pelapisan danau dari permukaan sampai ke dasar. Jadi bisa saja karena volumenya yang besar, karena cukup dalam, maka ada epilimnion, lalu ada metalimnion, ada hipolimnion, ada monimolimnion. Ini sampai ke monimolimnion. Berarti ini mengapa namanya berbeda itu adalah karena memang paling tidak berat jenisnya berbeda, densitasnya berbeda. Temperaturnya juga berbeda, ini digambarkan dari sini. Jadi yang di sini relatif temperatur tinggi, kemudian metalimnion ini dengan cepat dia berubah lalu rendah. Nah, monimolimnion ini ternyata
meningkat lagi ini karena terjadi mungkin dekomposisi atau metabolisme perairan yang menyebabkan suhunya relatif meningkat atau lebih tinggi daripada yang di sini. Juga bisa jadi karena pengaruh dari geologi tanah di sini. Sehingga dua kunci utama, jadi kalau tadi ada 4 yang menggambarkan karakteristik, maka di antara 4 itu dua kunci utamanya adalah kedalaman dan residence time atau HRT. Kedalaman rata-rata dinyatakan dengan Z, itu adalah Z sama dengan V dibagi A. V berarti volume, A adalah area, luas permukaan. Nah, kalau Z-nya itu biasanya 7 atau kurang, itu dianggap masih perairan yang dangkal. Sedangkan kalau lebih dari 7, termasuk dari perairan yang dalam. Nah, ini mengenai residence time, disebut juga retention time, pada dasarnya sama dengan flushing time. Jadi kalau residence time atau retention time itu waktu tinggal, waktu retensi sama juga waktu tinggal juga. Kalau ini flushing time itu waktu pembilasan. Nah, dirumuskan dengan tau sama dengan V dibagi Q. Volume dibagi debit aliran, debit outflow dalam hal ini, debit aliran keluar. Nah, jadi kalau misalnya volume danau itu katakanlah 1000 meter kubik, kemudian debit alirannya 1 meter kubik per detik, maka berarti kan tadi 1000 dibagi 1 ya 1000 detik. Hingga 1000 detik itu dibagi 60 sekian menit, bagi 60 lagi sekian jam. Atau bahkan sekian hari. Nah, jadi katakanlah misalnya 200 hari begitu, nah berarti residence time itu adalah 200 hari. Berarti titik air begitu masuk perairan itu sampai keluar lagi itu memerlukan waktu 200 hari. Atau bisa kita sebut untuk mengisi danau itu sampai penuh diperlukan waktu lama yang diperlukan adalah 200 hari. Itu namanya. Atau untuk menghabiskan volume air di danau itu tanpa ada masukan lagi diperlukan waktu 200 hari, itu yang disebut flushing time. Oke, terkait dengan stratifikasi. Jadi stratifikasi ini terutama terjadi karena perbedaan temperatur. Perbedaan temperatur itu, saya jadi salah. Saya mau ambil pointer option tadi salah sih. Oke. Jadi perbedaan temperatur ini terjadi terutama adalah karena radiasi cahaya matahari. Jadi adanya radiasi matahari menyebabkan permukaan perairan itu kena radiasi menjadi lebih hangat. Tetapi radiasi matahari itu penetrasinya tidak sampai ke perairan yang dalam. Jadi karena gelombang cahaya, dia terhalangi oleh partikel air yang ada di sini. Maka semakin ke dalam radiasi semakin berkurang sehingga yang lebih hangat itu di bagian permukaan, semakin ke dalam semakin berkurang dengan cepat, kemudian berkurang lagi dengan lambat. Nah, ini lalu menyebabkan ada stratifikasi atau yang disebut sebagai lapisan secara vertikal layer. Jadi yang hangat, yang hampir sama temperaturnya ini sampai kedalaman tertentu, itu lapisan epilimnion. Yang berikutnya dengan cepat suhu berubah, ini disebut thermocline atau metalimnion. Lalu yang kemudian suhunya rendah dan hampir sama sampai ke dasar, itu disebut hypolimnion. Paling tidak itu.
stratifikasi yang terjadi di danau. Tapi ini hanya terjadi di danau yang cukup dalam. Kalau danaunya tadi relatif termasuk yang dangkal, biasanya tidak kelihatan adanya stratifikasi. Sebelum lebih lanjut, nah ini terjadi karena temperatur yang berbeda ini. Mengapa terjadi stratifikasi adalah karena densitas di sini itu berbeda dengan densitas di sini, berbeda dengan densitas di sini. Kita sudah pelajari bahwa semakin rendah temperatur, densitas itu semakin tinggi. Jadi air yang di sini karena temperaturnya rendah lebih berat daripada yang di sini. Jadi yang semakin hangat, semakin ringan air itu sehingga ada di atas. Nah, selain stratifikasi secara vertikal tadi, maka kita juga di danau itu ada zona-zona yang lain. Jadi kalau dari tepi ke tengah itu paling tidak ada yang namanya littoral zone dan pelagic zone. Jadi kalau disebut pelagic itu berarti bagian tengah, littoral itu adalah bagian tepi. Nah, batasnya littoral adalah batas di mana tumbuhan dasar itu masih bisa tumbuh. Itu sebagai batas littoral. Makanya ini disebut sebagai littoral plain gitu. Dasarnya ini pembagian zonanya juga disebut sebagai littoral zone masih. Jadi littoral zone itu berlaku untuk zona perairannya maupun zona dasarnya. Sedangkan secara keseluruhan dasar itu adalah disebut sebagai benthic zone, zona benthic. Nah, kemudian ini disebut sebagai euphotic, itu adalah batas dari permukaan sampai masih ada cahaya. Disebut euphotic. Nah, jadi ada littoral, pelagic, euphotic, berarti masih ada cahaya sampai di batas ini. Tolong diperhatikan bahwa batas cahaya ini tidak sama dengan kedalaman kecerahan. Jadi kalau kita mengukur kedalaman kecerahan, itu kan hanya sebatas sampai kita melihat benda itu dalam air. Tapi itu bukan berarti sama dengan batas cahaya. Batasnya cahaya, itu biasanya di sini itu di garis yang putus-putus ini, itu cahaya tinggal 1% daripada yang sampai di sini. Nah, itu kira-kira 2-3 kali tergantung perairannya, 2-3 kali dari tingkat kecerahan. Jadi batas kecerahan itu bukan berarti batas euphotic, batas di mana ada cahaya. Nah, kalau ini euphotic berarti di bawahnya itu aphotic. Jadi EU diganti A itu berarti enggak ada. Oke, itu adalah zona biologis di danau karena ini terkait dengan euphotic ini keberadaannya fitoplankton, littoral ini keberadaannya tumbuhan, makanya berkaitan dengan zona biologis. Benthic keberadaannya bentos. Pelagic nih juga biasanya ikan-ikan yang selalu seringnya kemana-mana di tengah itu berarti disebut ikan pelagis. Kalau di laut lebih jelas lagi karena ada juga ikan-ikan yang hanya di pantai. Kalau di danau mungkin tidak terlalu jelas untuk ikannya ya, tapi ada biota-biota littoral, ada biota pelagik termasuk ikan. Nah, sekarang karakteristik waduk. Fungsi waduk, mengapa ada waduk? Waduk itu dicirikan dengan adanya dam, bangunan penghambat aliran air. Nah, fungsi utama tentu adalah sebagai pencegah banjir atau flood control. Jadi supaya pada saat hujan itu air tidak langsung mengalir ke laut, tapi tertampung dulu di dam, di waduk. Nah, biasanya tidak hanya flood control atau pengendali banjir, tapi juga penyedia air. Penyedia air ini baik air yang berada di waduk itu maupun mempertahankan air tanahnya. Jadi dengan adanya waduk itu, air tanah itu meningkat ketinggiannya. Kemudian selain untuk pengendali banjir, biasanya fungsi utama yang lain adalah, tadi sudah saya sebutkan water supply, jadi penyedia air.
Lalu power generation ini adalah pembangkit listrik. Baru kemudian navigasi. Jadi dengan adanya dam, dengan adanya waduk, maka kedalaman air itu bisa dijaga sehingga bisa digunakan untuk navigasi. Jadi waduk itu biasanya kan cukup luas ya. Karena cukup luas maka dia diperlukan untuk navigasi, untuk transportasi pelayaran dari titik yang satu ke titik yang lain di antara tepian waduk itu. Nah, jadi ini paling tidak ada 4 fungsi. Walaupun bisa kita tambahkan lagi, biasanya lalu juga ada fungsi untuk kegiatan perikanan di situ. Nah, kegiatan perikanan itu biasanya tidak harus ada keramba, tetapi bisa saja kegiatan perikanan dengan penebaran ikan, penangkapan ikan, gitu. Jadi yang walaupun yang tertulis di sini 4, paling tidak ada 1 lagi adalah fungsi untuk perikanan. Nah, zonasi waduk seperti apa? Nah, paling tidak seperti ini. Kalau ini adalah sungai aslinya dari sebelah kanan ini, maka ini adalah inflow-nya, aliran masuknya, kemudian ada dam, berarti di sini adalah outflow-nya. Nah, sehingga mengikuti alur ini, maka yang pertama ini disebut zona riverine, yang ini zona lacustrin, yang dekat dam ini. Di antaranya itu adalah zona transisi. Nah, bedanya adalah yang riverine, mengapa disebut zona riverine? Karena dia masih terpengaruh oleh arus aliran sungai. Yang lacustrin ini karena sudah di bagian yang paling dalam dan di bagian, ada bendungannya, maka ini sudah mirip-mirip dengan danau, jadi lebih tenang. Makanya arah alirannya itu mungkin ke atas ke bawah atau sirkular seperti ini. Nah, transisi ini berarti ya mulai masih ada pengaruh sungai sedikit, tapi juga sudah mulai tenang. Nah, sehingga akan beda ini karakteristiknya antara lacustrin dan riverine dan transisi. Sehingga kalau di waduk kita sampling atau mengamati penelitian tentang waduk, maka perhatikan juga ini ada riverine, transisi, lacustrin. Paling tidak antara riverine dan lacustrin ini harus dibedakan. Nah, ini kira-kira karakteristiknya. Riverine zone yang dekat aliran air masuk, lalu lacustrin yang dekat dam, dan transisi, zona transisi. Nah, riverine biasanya narrow, channelized basin, jadi cukup sempit, masih seperti alur sungai yang besar gitu. Kalau ini lebih lebar, kemudian ini tentu lebih luas lagi. Kemudian alirannya lebih tinggi, ini dapat dikatakan rendah sekali alirannya. Nah, ini tentu transisi. Suspensinya cukup tinggi di sini, padatannya tinggi, relatif lebih keruh, penetrasi cahaya berkurang, sedangkan di sini tentu lebih, karena sudah terjadi pengendapan di transisi sini, maka di sini lebih jernih, penetrasi cahaya lebih dalam. Kemudian suplai nutrien itu biasanya nutrien itu suplainya terutama berasal dari sungai. Sedangkan kalau ini selain mungkin masih ada tambahan suplai nutrien dari aliran yang masuk ke sini, tapi di sini sudah terjadi juga dekomposisi di dalam perairan itu sendiri yang menghasilkan juga nutrien. Jadi ada nutrien cycle di sini. Untuk produksi primer di sini cahaya terbatas, di sini cahaya relatif lebih tinggi. Apalagi yang penting. Oke, jadi di sini biasanya mikroorganisme yang ada itu hilangnya karena pengaruh sedimentasi, sedangkan yang di sini artinya karena adanya keruh tadi maka tidak terjadi pembentukan
fitoplankton misalnya gitu. Sedangkan yang di sini fitoplankton itu, jadi kalaupun fitoplankton di sini berkurang itu adalah karena terendapkan. Kalau di sini fitoplankton berkurang karena ada proses yang disebut grazing atau pemangsaan oleh zooplankton. Bahan organik terutama dari aliran sungai yang masuk, ini bahan organik bisa berasal dari danau ini sendiri. Jadi di sini kondisinya sudah mirip dengan danau. Nah, di sini bahan organiknya disebut autochthonous. Jadi dari dalam perairan sendiri terbentuk bahan organik karena tadi ada proses produksi primer yang lebih, kemudian ada grazing, ada kematian menghasilkan bahan organik, nah itu di autochthonous. Sedangkan kalau ini karena dari aliran yang datang ke sini maka disebut allochthonous. Ini lebih eutropik dalam tanda petik ya, lebih kaya nutrien karena masukan dari aliran ini. Yang di sini lebih oligotropik. Nah itu beberapa ciri ya. Jadi yang jelas alirannya lebih tinggi di sini, lebih keruh di sini, cahaya terbatas, lalu allochthonous. Nah kalau di sini relatif lebih alirannya lebih tenang, tidak lebih kurang, lebih sedikit. Ada pembentukan nutrien, bahan organiknya autochthonous, relatif statusnya lebih oligotropik. Nah, bagaimana pergerakan air di waduk? Gambarannya. Jadi tetap saja ya di permukaan itu pengaruh angin bisa menyebabkan yang di sini disebut sebagai wind shear ini, dan ini akan menyebabkan arus permukaan sesuai dengan arah angin, walaupun nanti kemudian akan diikuti dengan ini. Jadi biasanya kalau ada arus permukaan yang ke arah kanan ini, maka di lapisan bawahnya itu ada arah arus yang berlawanan. Jadi terjadi yang disebut entrainment. Kemudian sini terjadi kalau dia cukup luas, karena ini relatif lebih luas, ya, maka terjadi juga apa yang disebut sebagai Langmuir circulation. Rasanya sebelumnya sudah saya sampaikan seperti apa. Jadi di bagian permukaan ada yang disebut Langmuir circulation. Lalu, nah ini adalah aliran pengaruh dari inflow. Jadi inflow sungainya, tadi river ini itu akan arusnya mengikuti garis yang di bawah. Jadi dia akan tidak secara lurus ke arah permukaan, ke arah dalam. Mengapa begitu? Karena itu tadi, karena ada radiasi matahari, maka di sini itu relatif lebih hangat, sementara biasanya aliran air masuk itu suhunya lebih rendah, sehingga densitasnya lebih tinggi, maka dia lebih ke bawah, lebih berat. Nah gitu, jadi ini adalah pengaruh dari inflow. Nah, begitu di sini terkena dam, tentu ada pergerakan air yang membalik atau berputar ke arah yang berlawanan. Oke, saya kira itu yang utama ya. Jadi ini arah aliran inflow-nya. Kemudian ada pengaruh angin, ada entrainment, ada Langmuir circulation. Nah, ini adalah kira-kira secara skematik bagaimana kira-kira pola perbedaan atau persebaran apakah itu nutrien atau TSS di waduk. Ya. Kalau ini adalah dam, ke kanan ini semakin jauh dari dam, dari bendungan, kemudian ke atas tentu adalah kedalamannya. Sumbu Y-nya ini kedalaman. Nah, maka untuk cahaya, ya, penetrasi cahaya maksudnya, untuk kemungkinan pembentukan nutrien, siklus nutrien, dan untuk stratifikasi, semakin dekat ke bendungan, potensinya itu semakin tinggi. Jadi cahaya yang masuk semakin besar, pembentukan nutrien semakin besar di arah dekat dam,
Kemudian kemungkinan peluang terjadi stratifikasi juga di bagian yang dalam yang zona lacus ring ini. Sementara untuk kecepatan aliran, untuk kandungan TSS dan kandungan nutrien pada umumnya, semakin ke arah dam itu semakin rendah. Karena kecenderungannya ini tentu kecepatannya sudah berkurang, tapi TSS dan nutrien kecenderungannya adalah mengendap. Jadi ini batasnya ya, jadi grafiknya itu adalah yang putus-putus ini. Oke, itu kira-kira pola di waduk ya. Nah ini adalah lebih detail lagi terkait dengan aliran inflow ya. Jadi ini adalah aliran air masuk. Seperti saya katakan tadi, ada peluang juga kalau tadi secara umum aliran air masuk itu di bawah permukaan gitu, tapi tidak sampai ke dasar. Tapi pada kondisi tertentu di sini disebut sebagai muddy inflow. Jadi pada suatu saat di mana aliran airnya itu sangat keruh, maka peluangnya adalah aliran itu masuk ke waduk itu di bagian dasar. Jadi mengikuti arah panas seperti ini. Kemudian baru dia tertahan oleh dam itu naik ke atas. Nah sehingga kalau alirannya seperti ini maka ada kecenderungan pergerakan air di atasnya itu mengikuti sirkulasi seperti ini. Ya. Ini adalah pergerakan air di bagian waduk yang lebih jernih. Sementara aliran air masuknya kalau keruh itu seperti ini. Nah ini mengapa terjadi di sini karena tadi itu air yang lebih keruh walaupun suhunya sama itu cenderung densitasnya lebih tinggi apalagi kalau suhunya lebih rendah. Nah dengan adanya aliran air yang lebih jernih seperti ini yang bersirkulasi seperti ini maka debris-debris atau sampah-sampah yang ada di perairan itu cenderung berkumpulnya di sini. Nah ini tentu jadi lebih ke arah aliran air masuk sini. Jadi tidak di tengah-tengah begitu. Nah dari sisi pengelolaan ini tentu lebih mudah untuk diangkat kalau itu berupa sampah-sampah yang mengapung. Nah ini disebut sebagai plunge point. Lalu sedimen tentu saja yang akan terjadi penumpukan sedimen di bagian sini. Itu terkait dengan pola pengendapan sedimen di waduk. Yang perlu diingat juga adalah bahwa dengan adanya di waduk itu dengan adanya bendungan maka pintu air itu tidak selalu melimpas dari atas begini tapi dia bisa suatu saat dibuka pintu airnya di bagian bawah. Nah ini suatu saat biasanya dibuka adalah supaya untuk mengeluarkan kondisi air yang biasanya tanpa oksigen di sini H2S-nya tinggi itu supaya keluar sehingga waduk menjadi lebih baik. Hanya memang dengan membuka pintu yang bawah ini, maka ini adalah air yang cukup toksik, itu akan mengganggu aliran di bawahnya. Nah, itu kira-kira di waduk. Sedangkan ini adalah pergerakan air di danau. Ya. Jadi kalau ini adalah danau, katakanlah kira-kira misalnya anggap saja lebar permukaannya ini 10 kilo, kedalamannya sampai yang paling dalam itu kira-kira 50 meter, 70 meter ya, jadi 50 meter, 10 meter, dan 10 meter. Nah, ini adalah gambaran pengaruh dari cahaya matahari, kemudian pengaruh dengan tutupan awan ya. Jadi misalnya, jadi artinya dalam setahun gitu kira-kira, apakah kondisinya apakah lebih banyak tertutup awan atau lebih banyak cerah. Kemudian di sini adalah pengaruh angin.
Jadi ini untuk menunjukkan waktu di sini itu adalah untuk menunjukkan seberapa besar proses percampurannya, mixing proses yang terjadi di dalam danau. Di mana proses percampuran atau mixing proses ini yang bervariasi dari menit ke hari sampai ke bulan, itu akan berpengaruh terhadap perairan ini secara fisiologi, mempengaruhi tingkat pertumbuhan, baik pertumbuhan individu maupun pertumbuhan populasi, yang pada dasarnya juga berpengaruh pada komposisi spesies yang ada. Jadi di dalam waduk itu terjadi horizontal mixing, percampuran secara horizontal, yang mungkin secara percampuran itu secara keseluruhan terjadi dalam waktu 1 hari. Nah, itu maksudnya. Jadi horizontal mixing itu terjadi memerlukan waktu sempurna itu 1 hari. Sedangkan vertical mixing itu lebih cepat, hanya memerlukan waktu setengah jam. Sebagai mix layer, jadi lapisan 10 meter pertama. Jadi kalau kedalamannya kurang lebih 60 meter dengan permukaannya 10 kilo, kurang lebih cukup besar ini, maka dalam 10 meter ini disebut mix layer. Yang 10 meter di bawahnya adalah metalimnion, yang 50 meter di bawahnya itu adalah hipolimnion. Nah, di metalimnion horizontal mixing-nya lebih lama, 10 hari. Vertical mixing-nya juga lebih lama lagi, karena di sini densitasnya lebih tinggi, bahkan 3 bulan. Apalagi kalau di hipolimnion. Ini mungkin terjadinya vertical mixing itu baru secara penuh tercampur itu 1 tahun. Tapi horizontal mixing mungkin hanya 10 hari. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa percampuran horizontal itu kalau di bagian dalam itu relatif lebih cepat dibandingkan permukaan. Kalau di permukaan yang lebih cepat itu adalah vertical mixing. Saya kira itu ya. Jadi mengapa di permukaan ini disebut mixed layer? Karena tadi itu dipengaruhi oleh aliran inflow, kemudian dipengaruhi oleh angin terutama. Lalu radiasi ini juga berpengaruh karena dia mempengaruhi kondisi temperatur di sini. Semakin hangat, semakin mudah tercampur. Jadi kalau ini radiasi menyebabkan dia semakin hangat, sementara kalau tutupan awan itu tentu menyebabkan ini sulit tercampur. Nah, percampuran ini tentu berpengaruh tadi pada distribusi biota maupun secara visual, akhirnya pada komposisi spesies. Oke, yang berikutnya adalah terkait inflow dari luarnya. Nah, inflow ini juga berpengaruh pada pergerakan air. Jadi baik itu ke danau maupun ke waduk. Pola aliran inflow itu disebut overflow. Itu kalau dia aliran masuknya itu masuk ke perairan, baik itu danau atau waduk, melalui permukaan. Jadi dia alirannya itu ada di permukaan, itu disebut overflow. Yang kedua, interflow. Ya. Itu kalau dia aliran inflow-nya itu di bawah permukaan tapi tidak sampai ke dasar. Jadi seperti ini. Ini namanya interflow. Sehingga tadi terjadi sirkulasi air yang di sini yang menyebabkan ada floating debris terkumpul di sini. Jadi debris itu terkumpul di sini. Plunging point-nya itu di sini. Jadi alirannya interflow seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah underflow, yaitu kalau inflow-nya itu melewati bagian dasar. Dengan demikian pergerakan airnya menjadi seperti ini. Nah, jadi terkait dengan aliran air masuk ada 3 pola, overflow, interflow, dan underflow.
Nah, ini lebih detail lagi terkait dengan pergerakan air di danau. Jadi ada upwelling di sini. Ya. Jadi upwelling itu berkaitan dengan tadi bisa saja dipengaruhi oleh aliran inflow ini yang menyebabkan ini bergerak naik ke atas. Kemudian jadi umumnya kalau itu atau ada peluang bahwa upwelling itu terjadi terutama karena pengaruh inflow. Jadi itu biasanya pada saat suhunya ini cukup rendah, kemudian inflow-nya ini jumlahnya cukup besar sehingga lalu dia menjadi underflow dan ini mendorong air yang lebih hangat di sini naik ke atas. Maka terjadilah upwelling. Lalu ada yang disebut sebagai, jadi ini tadi underflow, lalu ada overturn, ini adalah, ya ini adalah, jadi garis-garis ini pada dasarnya kurang lebih pergerakan yang ada yang sempat dideteksi terjadi di perairan danau ya, walaupun memang mungkin besarannya tidak terlalu signifikan. Jadi ada yang namanya internal wave, ada yang namanya surge itu tadi. Ya. Ada gelombang di bagian dalam, selain tentu saja ada gelombang di bagian permukaan. Adanya radiasi matahari itu juga menyebabkan tadi mengubah, menghangatkan atau mendinginkan. Jadi tentu radiasi menghangatkan, kalau awan itu mendinginkan, itu menyebabkan perbedaan densitas dan itu mempengaruhi pergerakan air. Saya kira itu yang penting ya. Jadi ada upwelling juga di danau, ada underflow, ada gelombang, surface wave karena pengaruh angin, ada internal wave, termasuk salah satunya adalah surge. Nanti kita lihat. Nah ini untuk review yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa aliran atau pergerakan air di danau juga ada yang turbulen. Mungkin ada bagian tertentu yang alirannya laminar. Jadi relatif smooth gitu alirannya, walaupun kecepatannya tidak selalu sama sebagaimana digambarkan oleh panjang panah ini. Lalu terkait dengan gelombang, ini ada spilling wave, ada plunging wave, jadi ujung air yang di gelombang itu, jadi breakernya sebut lagi. Ini bisa kembali lagi dengan relatif smooth, sebenarnya kalau ini jatuh gitu, jadi menghasilkan riak yang lebih, turbulensi yang lebih besar dibandingkan yang spilling waves. Nah, gelombang itu pada dasarnya juga di danau terjadi pembentukan gelombang karena pengaruh angin. Jadi gambaran ini untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya walaupun sepertinya kita lihat air itu bergerak, tapi pada dasarnya adalah pergerakannya berputar begini. Di mana semakin ke dalam arah putaran airnya semakin berkurang. Nah, kemudian menghasilkan tadi spilling wave atau plunging wave yang lalu itu menghasilkan buih. Jadi pergerakan gelombangnya ke arah pantai ke kiri misalnya, tapi pada dasarnya massa airnya itu sebenarnya tidak terlalu bergerak sejauh ini. Terkait dengan gelombang yang juga tidak kalah pentingnya adalah ada panjang gelombang, ini nanti yang ada tinggi gelombang. Jadi ini yang menunjukkan dimensi dari gelombang itu besar atau kecil. Oke, jadi itu ya. Jadi karena air itu adalah cairan, maka tidak sepenuhnya walaupun di danau itu air itu diam. Nah, bagaimana pengukuran dari pergerakan air? Yang pertama tentu dengan apa yang disebut sebagai flow meter. Biasanya flow meter ini digunakan untuk mengukur arus-arus yang besar. Jadi flow meter itu mempunyai propeller,
apa itu ya, semacam kipas begitu. Kemudian karena kipas itu dengan pergerakan air dia berputar, ya, propeller tadi berputar seperti yang digunakan di kapal. Tapi di sini untuk flow meter maka propeller itu berputar karena adanya aliran. Nah, lalu dihubungkan dengan alat yang bisa menghitung berapa putaran propeller itu. Nah, jadi dengan kita mengetahui luas permukaan daripada air yang mengalir itu, kemudian putaran dari propeller itu bisa dihitung berapa, maka kita bisa menentukan berapa kecepatan alirannya. Itu prinsipnya. Itu flow meter prinsipnya seperti itu ya. Kemudian drifters ini adalah seperti mungkin yang secara sederhana kita lakukan kalau mengukur arus. Jadi kita lempar benda yang mengapung gitu ke air dari satu titik. Kemudian kita hitung waktunya sampai ke titik yang di bagian hilir. Nah itu berarti kita menggunakan drifter namanya, menggunakan pelampung. Lalu yang ketiga adalah dengan zat pewarna, fluorescent dyes. Jadi, nah ini kalau ini mungkin hanya drifter ini hanya mengukur aliran yang satu dimensi saja ya. Demikian juga flow meter ini biasanya satu dimensi saja. Jadi segaris gitu arahnya. Tapi kalau dyes ini, fluorescent dyes ini dengan zat pewarna, maka kita bisa melihat arah aliran 3 dimensi atau pada berbagai arah malahan. Tergantung alat pengukurnya nanti. Tapi biasanya ini digunakan aliran yang sangat kecil ya. Jadi yang alirannya rendah. Jadi dengan pewarna ini akan kelihatan arah alirannya kemana dan seberapa besar kecepatannya. Jadi pewarna yang pekat ditempatkan di satu titik sebagai starting point, kemudian persebarannya itu diamati dan diukur lama waktunya sampai ke jarak tertentu. Itu terkait pengukuran pergerakan air. Nah ini lebih kita lihat lebih detail terkait dengan tipe pergerakan air ya. Yang pertama adalah surface gravity waves. Jadi gelombang yang ada di permukaan. Jadi ini terkait dengan pengaruh angin. Kalau arah anginnya ke kanan, maka cenderung gelombang itu juga mengikuti searah dengan arah angin. Nah, sehingga menghasilkan puncak dan lembah dari gelombang. Tinggi gelombang dinyatakan dengan H ini dari gelombang tinggi sampai ke gelombang rendah ini dengan tinggi gelombang. Dari puncak gelombang yang satu ke gelombang yang lain itu adalah panjang gelombang yang dinyatakan dengan L. Nah, gelombang itu pada dasarnya bergeraknya itu seperti ini. Jadi massa air itu bergeraknya begini. Ya. Jadi tetapi sampai di sini saja. Kemudian lembah ini bukan berarti massa air itu ikut turun ke sini, tidak, tapi hanya sampai di sini. Nah, semakin ke dalam tinggi gelombangnya atau besaran gelombangnya semakin rendah. Itu kalau gelombang permukaan. Kalau Langmuir Currents tadi, di danau ada Langmuir Currents, itu juga terjadi di permukaan, juga pengaruh angin. Maka gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau secara visual kita lihat ada kumpulan busa seperti ini ya. Busa atau ya busa atau riak air gitu ya. Seperti ini. Maka itu skematiknya adalah kalau ada arah angin dari depan sini, dari sini gitu. Arahnya seperti ini, maka akan terbentuk yang disebut sebagai Langmuir Current, aliran spiral seperti ini ya. Jadi di permukaan itu alirannya itu seperti ini. Jadi ini massa air bergeraknya seperti ini ke arah kita.
yang sebelah sini begini, yang sebelahnya lagi agak berlawanan. Nah, sehingga lalu terbentuklah yang disebut sebagai busa ini tadi, yang kita lihat seperti busa ini karena ini tadi, karena di sini juga berlawanan lagi, ini arahnya begini, yang ini arahnya begini. Nah, sehingga terbentuklah busa yang berkumpul di sini, jadi terbawa aliran berkumpul di sini, terbawa aliran berkumpul di sini. Nah, ini yang disebut sebagai Langmuir current. Ada terbentuk busa di antara arus spiral yang terjadi. Ini gambaran lebih lanjut ya. Jadi kalau arahnya tadi ke sana, ya, maka begini kira-kira. Nah, kalau kaitannya dengan plankton, maka biasanya planktonnya itu ada di bagian sini. Kalau kita lihat, kalau ini permukaan aliran, maka planktonnya ada di dalam sirkular aliran ini. Ini juga gambaran lain masih circulation, jadi ini. Kemungkinan planktonnya itu berkumpul di A, B, C, D. Kaitannya dengan plankton. Berikutnya gyre. Ya. Gyre ini adalah circular rotational circulation pattern yang pengaruh daripada angin atau gaya fisik yang lain. Jadi gyre ini hanya terbentuk pada danau-danau yang besar, bisa juga terbentuk di estuari yang cukup luas atau di laut terbuka. Jadi gyre bisa terbentuk karena pengaruh angin. Skema ini menggambarkan kalau tanda silang ini adalah arah angin yang mengarah ke arah layar ya, jadi menjauhi kita gitu. Sementara yang titik ini berarti arahnya mendekati kita. Kalau arah anginnya ke arah layar, maka biasanya seperti saya katakan tadi, ada di bagian permukaan yang mengikuti arah angin, tapi lalu di bagian yang lain ada arus yang arahnya berlawanan dengan arah angin. Nah, karena ada arus yang berlawanan ini tadi, maka lalu terbentuklah yang disebut sebagai gyre ini. Jadi ada pergerakan massa air yang sirkular atau berrotasi seperti ini. Jadi karena pengaruh angin ada bagian, jadi kalau ini di pantai misalnya atau di estuari, ya, ada angin yang ke arah layar, maka di bagian yang dekat dasar yang lebih dangkal ini itu arahnya mengikuti arah angin. Tapi karena ada arus yang searah dengan arah angin ini ke arah menuju layar, maka di sebelahnya tentu ada arus yang berlawanan, itu biasanya selalu terjadi seperti itu karena faktor gaya gesek gitu ya. Sehingga ini arahnya mengarah berlawanan dengan jadi ke arah kita. Jadi kan ini datang ke arah kita, yang sebelah sini arusnya, yang sebelah sini menjauhi kita. Nah, karena ada arus yang berlawanan inilah maka di antaranya terbentuk yang disebut gyre ini. Kira-kira apa proses pembentukannya seperti itu. Bisa disebut terbentuk karena pengaruh angin. Tentu saja ini tidak selalu terjadi, ini sangat bergantung juga dengan kekuatan anginnya dan kemudian kekuatan arus yang terbentuk. Nah, lalu yang berikutnya adalah yang disebut sebagai SAS. Sebentar, sebelum lebih jauh, jadi gyre ini memang biasanya hanya terjadi di danau-danau yang cukup besar di mana
angin itu searah dengan pantai begitu ya, searah dengan panjang pantainya, sehingga peluang itu terjadi. Kalau danau-danau yang kecil kemungkinan tidak terbentuk. Lalu SAS, apa yang dimaksud dengan SAS? Ini juga pengaruh angin, tetapi menyebabkan danau itu secara keseluruhan gambarnya seperti baskom besar gitu, sehingga pergerakan airnya adalah seperti pada gambaran seperti ini. Itulah yang disebut sebagai SAS. Jadi di satu sisi karena pengaruh angin dia turun permukaannya, yang sebelah sisinya naik, tapi karena densitas atau gaya berat maka dia akan turun lagi, sehingga pada dasarnya air itu bergoyang ke atas ke bawah seperti ini. Jadi suatu saat dia turun, lalu yang di sini naik, yang di sini turun lagi, naik. Jadi seperti seluruh air dalam danau itu bergoyang dengan pusatnya di tengah. Nah itu yang disebut sebagai SAS. Ya. Nah ini bisa terjadi, jadi misalnya tadinya seperti ini, ya. Lalu ada arah angin ke kanan, maka ini akan menyebabkan tekanan angin yang menekan ke sini. Menekan, jadi angin itu kan selalu ada yang menekan ke bawah ya. Sehingga ini tertekan ke bawah, maka ini turun permukaannya. Nah, karena permukaan turun, maka ada gaya yang seperti ini ya. Jadi di dalam danau itu terjadi gaya yang seperti ini. Tapi itu, oleh karena itu begitu angin berhenti, jadi cenderung memang saat ada angin dengan kecepatan yang masih sama, itu cenderung bagian sisi yang sini itu turun permukaannya, sehingga di sini permukaannya lebih tinggi. Tapi begitu angin berhenti, maka karena gravitasi ini akan turun, sehingga di permukaan sini akhirnya akan naik lagi, sehingga ini terjadi secara berulang. Nah, itulah ya SAS. Ada pergerakan seluruh massa air danau naik dan turun. Ini juga masih gambaran SAS. Jadi ada yang pusatnya itu center node-nya itu di sini. Sehingga yang ini naik, yang ini turun ya, seperti ini. Kemudian kalau kita lihat secara lebih detail, maka kira-kira pergerakan air yang terjadi di dalamnya adalah seperti tanda panah yang ada di sini. Jadi ada juga masih terjadi sirkulasi air di mana lalu berpusatnya lebih ke arah di bagian yang cenderung terkena tekanan angin gitu ya. Ini kalau arah anginnya ke sini maka entrainment-nya jadi terjadi ini yang namanya entrainment yang pola arusnya seperti ini terjadi di sini. Sehingga ini cenderung menyebabkan arah arusnya ke sini terjadi, peluangnya terjadi upwelling di bagian sini. Nah itu adalah SAS ini adalah bagian dari internal waves, jadi termasuk internal wave atau gelombang internal. Nah tetapi SAS yang tadi single node tadi yang pusatnya di tengah itu pada dasarnya adalah panjang gelombangnya tuh kalau kita bikin sebagai satu gelombang, gitu, maka panjang gelombangnya itu hanya setengah daripada seluruh panjang gelombang gitu kalau kita perhatikan. Jadi terbentuknya naik turunnya menunjukkan bahwa panjang gelombang kira-kira 2 kalinya. Oke, itu mengenai SAS atau tulisannya SAGE. Kita lihat flushing. Flushing itu adalah F dibagi V. Ya. F itu adalah laju aliran air yang masuk dari sungai, sedangkan V itu adalah volume daripada danau. Nah kalau danau itu tercampur sempurna, maka volumenya itu volume seluruh danau, sehingga volume seluruh danau menjadi pembagi untuk aliran masuk yang masuk ke danau. Tapi kalau danaunya itu terstratifikasi,
Maka biasanya volume yang dihitung adalah volume yang epilimian saja. Ya. Karena biasanya di bagian bawahnya tidak ikut terbilas keluar. Jadi air hanya sampai di lapisan epilimian baru keluar lagi, tidak sampai ke bawah. Tidak, karena itu memang namanya stratifikasi, berarti tidak terstratifikasi, berarti tidak tercampur. Nah, secara umum terkait dengan flushing, maka danau itu laju pembilasannya, laju flushingnya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan laut tentu saja. Kalau kita perhatikan turbulensi airnya, karena mengapa itu terjadi? Karena biasanya di danau itu pengaruh pasang surut itu sangat rendah atau bahkan tidak signifikan. Kemudian di danau juga tidak salin gitu, sehingga tidak asin, tidak punya salinitas, sehingga pengaruh percampuran karena masukan air tawar itu tidak terjadi karena perbedaan salinitas tidak terjadi. Jadi laju pembilasan di danau sangat rendah. Jadi artinya terkait dengan pembilasan ini atau flushing time. Jadi flushing time itu rumusnya kan tadi ya. Jadi Q dibagi V itu flushing. Jadi kalau Q itu misalnya meter kubik per hari dibagi volumenya meter kubik, maka satuan flushing itu adalah bisa sehari, bisa setengah hari, bisa 10 hari. Itu artinya dia baru bisa terbilas setelah 10 hari atau setelah 1 bulan. Jadi terkait dengan berapa lama bahan atau nutrien atau pencemar berada di dalam danau atau waduk. Baik, nah berbagai sirkulasi yang lain adalah pada dasarnya sirkulasi di air atau di danau atau di perairan pada umumnya adalah dipengaruhi oleh angin. Kemudian selain itu juga berkaitan dengan apakah perairan itu terstratifikasi tidak. Jadi pergerakan akan berbeda untuk perairan yang tercampur atau perairan yang mempunyai stratifikasi. Kemudian angin juga tidak selalu menghasilkan shock, ini tergantung perairannya, tergantung arah anginnya dan kekuatan anginnya. Baik, saya kira itu saja materi hari ini. Jadi kalau coba kita rekap lagi sedikit, saya kembali lagi ke depan. Oke. Jadi perbedaan danau dan waduk adalah tadi, waduk itu ada zona riverine, ada zona transisi, dan ada zona lacustrin. Sementara kalau danau lacustrin saja, ya. Dari sisi karakteristik. Kemudian terkait dengan faktor yang mempengaruhi karakteristik atau faktor utama, itu adalah morfometri, kedalaman, panjang, lebar, volume, luas. Kemudian inflow, outflow, lalu residence time atau flushing time, lalu stratifikasi, itu karakteristik yang menggambarkan seperti apa danau atau waduk itu. Nah, di antara keempat karakteristik ini yang utama adalah yang menentukan biasanya adalah kedalaman dan residence time. Karena ini sangat berpengaruh pada berapa lama suatu bahan ada di perairan itu. Bahan ini bisa nutrien, bisa bahan pencemar. Residence time itu adalah volume dibagi dengan Q. Q itu bisa outflow-nya,
bisa inflow-nya. Jadi kalau kita sebut outflow berarti semua aliran keluar. Kalau kita sebut inflow berarti semua aliran masuk. Danau biasanya juga lebih terstratifikasi kalau cukup dalam, tapi kalau tidak terlalu dalam mungkin tidak. Stratifikasi terjadi karena pengaruh perbedaan temperatur. Ini zona-zona di danau yang agak berbeda dengan zona-zona di waduk. Kemudian waduk, yang penting kalau kita bicara waduk, maka kita harus tahu fungsi utamanya apa. Kalau fungsi utamanya pembangkit listrik, maka tentu saja ini harus dijaga. Tapi kalau fungsi utamanya water supply, nah ini juga terutama misalnya terkait dengan cadangan air minum, nah ini tentu lebih dijaga lagi gitu ya. Karena water supply ini selain air minum bisa juga hanya untuk irigasi. Tapi umumnya biasanya yang sangat krusial kalau dia sebagai sumber air untuk air minum, maka kualitasnya harus sangat dijaga. Kalau ini mungkin tidak sehebat kalau untuk air minum, tetapi paling tidak supaya tidak menyebabkan karat sehingga mengganggu proses pembangkit listrik. Zona waduk ini, kemudian pergerakan air waduk terutama dipengaruhi oleh aliran dari sungai, inflow. Selain tentu angin kalau cukup luas juga berpengaruh. Kemudian kalau di danau, walaupun perairan menggenang, tapi juga ada pengaruh inflow juga. Bisa overflow, bisa interflow, bisa underflow. Ini bisa terjadi di danau maupun di waduk. Kemudian selain itu juga angin juga bisa berpengaruh. Kemudian di dalam danau itu juga bisa terjadi pergerakan air. Apakah sirkular seperti ini atau ada internal wave atau ada SAS tadi itu. Ya. Saya kira itu saja. Lalu juga ini tidak kalah pentingnya bagaimana mengukur arusnya. Tentu bisa dengan drifter, bisa dengan dice atau pewarna, bisa dengan flow meters. Ini berbagai bentuk pergerakan air, ada langmuir, ada gair, dan lalu ada SAS. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, kenapa ini saya nggak tahu di sini, sorry. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Reval, NIM C211. Pengen nanya tentang gyres. Nah, saat terjadi gyres itu kan sedimen bisa bersatu di satu titik gitu ya, Pak. Terus, apakah ada pengaruh bagi biota yang ada di sekitar si gyres itu? Lalu, yang kedua mau nanya kalau misal di satu area titik di danau itu, apakah ada kemungkinan bisa lebih ada dari satu gyres yang berdekatan gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, jadi gyres itu kan sangat langka ya, artinya jarang sekali kita bisa, karena umumnya danau-danau atau waduk yang kita datangi itu relatif tidak terlalu besar. Beda misalnya dengan Great Lake misalnya yang di benua Amerika itu, yang sudah seperti laut begitu, atau mungkin danau kita yang cukup besar atau sangat paling besar adalah Danau Toba misalnya. Sehingga mungkin kita jarang melihat. Jadi hanya terjadi mungkin di danau besar, dan itu pun sangat bergantung pada seberapa besar angin yang bisa menyebabkan itu. Jadi tergantung kecepatan anginnya. Tentu saja kalau ada gair maka itu akan berpengaruh pada terutama plankton ya, mikroorganisme yang ada di situ. Jadi ada peluang dia terkonsentrasi di situ pada di mana gair itu terbentuk, ada arus yang sirkular di situ ya. Jadi kemungkinan terkumpul di situ. Nah, bisa saja sih mungkin antara, walaupun mungkin juga sangat langka, artinya kalau danau itu relatif panjang misalnya, maka peluangnya bisa jadi terjadi beberapa gair sepanjang
arah angin itu atau sepanjang danau itu gitu ya. Itu bisa saja terjadi gitu. Tetapi kalau di sebagai contoh misalnya di waduk yang dekat kita ya, ada waduk Cirata misalnya. Nah, waduk itu kan sangat walaupun cukup luas tetapi kan pantainya itu sangat berlekuk-lekuk gitu ya, sehingga angin yang ada di situ terhalang oleh bukit-bukit, sehingga bisa jadi mungkin jarang sekali terbentuk yang namanya gyres tadi. Jadi memang untuk danau-danau yang di sekitar kita itu bisa jadi tidak teramati atau jarang terjadi. Itu saya kira mudah-mudahan menjawab. Silakan yang lain kalau ada yang bertanya terkait materi hari ini. Jadi intinya adalah di danau ada banyak sekali pergerakan air, tetapi memang pada dasarnya yang mempengaruhi distribusi biota ataupun distribusi nutrien ataupun distribusi pencemar itu tentu resultan dari berbagai pergerakan air yang berbagai tipe tadi. Jadi pergerakan air yang utama lah yang sangat berpengaruh pada persebaran dari berbagai bahan dan biota di dalamnya. Tapi intinya paling tidak kita tahu bahwa ada berbagai tipe pergerakan air. Nah, tipe-tipe pergerakan air yang kita pelajari tadi itu akan menjadi penting kalau kita akan mencoba memodelkan persebaran bahan. Jadi memang model mungkin secara sederhana bisa kita gunakan pergerakan utama air yang menjadi dasar, tapi semakin kita memperhitungkan berbagai pergerakan air, maka modelnya akan relatif lebih baik. Saya kira itu intinya ke situ ya. Oke, masih ada pertanyaan yang lain? Baik, saya kira kalau tidak ada, itu saja materi dari saya. Materi sudah saya upload di New LMS. Kalau mudah-mudahan semuanya bisa akses ke sana, jadi bisa di-copy saja dari sana. Kemudian demikian juga untuk materi yang minggu depan, saya masih akan mengisi minggu depan. Sudah saya upload di sana. Silakan dipelajari lebih dulu. Baik, saya kira itu ya. Minggu depan saya masih masuk lagi sekali lagi sebelum UTS. Jadi tolong coba baca-baca lagi materinya dari materi saya 123 ya. 3, 4, 5 itu materinya Bu Maya. 1, 2, 6, 7 materi saya. Jadi tolong pelajari materi-materi itu. Kesempatan minggu depan kalau masih ada yang belum jelas kita bisa diskusi. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap sehat.